Selamat pagi saudara, kembali bersama saya Ninda Destiani dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang menarik membahas tema di sekitar kita. Saudara, riuh ramai pemilu kini sudah bisa kita rasakan. Baik ini publikasi di luar ruang secara terbuka maupun publikasi di ruang penyiaran seperti di televisi maupun di radio. Nah, dalam momen ini tentu Komisi Penyiaran Indonesia berperan penting, dan pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai peran KPI dalam mengawal pemilu tahun 2024. Sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Tulus Santoso. Apa kabar Pak Tulus? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya Bapak atau Mas atau apa, karena masih muda nih? Dipanggil Pak boleh, panggil Mas boleh. Mas Tulus saja ya? Asal jangan dipanggil KPK aja, Mbak. Oke, jangan sampai. Oke, Mas Tulus, kita kan pagi hari ini akan membahas soal peran KPI dalam mengawal pemilu tahun 2024. Seperti ini ya, udah dekat masuk ke pemilu. Tentu ini KPI berperan sangat penting ya, Mas ya. Apalagi soal menjaga penyiaran. Nah, pertanyaan pertama adalah langkah KPI dalam mengawal pemilu tahun 2024 itu seperti apa sih, Mas? Ya, pastinya KPI akan bekerja dalam konteks dalam sektor lembaga penyiarannya. Lembaga penyiarannya apa saja? Televisi dan juga radio yang bersiaran free to air. Nah, kemudian karena ini isunya adalah isu pemilu, maka kemudian kami tidak bisa duduk sendiri. Ada bersama-sama, kami tergabung dalam gugus tugas, Mbak Dinda. Apa tuh? Ada KPU, ada Bawaslu, KPI dan juga Dewan Pers. Nah, gugus tugas inilah yang kemudian saling berdiskusi, saling bertukar informasi. Kemudian dengan kewenangannya masing-masing, kalau peserta pemilu nantinya terkait dengan Bawaslu, kalau lembaga penyiaran nantinya wewenangnya KPI, kemudian Dewan Pers terkait dengan pemberitaannya yang ada di media cetak, media online, termasuk juga terkait dengan jurnalisnya. Nah, jadi kami bersinergi di dalam gugus tugas dan juga kemudian menyiapkan regulasi-regulasi yang memang dibutuhkan terkait dengan pemantauan, pengawasan siaran pemilu ini. Mas, ini dari KPI sendiri, apakah ada aturan khusus nggak sih? Seperti apa sih terkait siaran, khususnya di siaran pemilu ya? Seperti apa? Ya, aturan khusus ada beberapa peraturan yang perlu kami sampaikan. Jadi ada surat keputusan bersama di gugus tugas. KBS. Itu ada. Kemudian ada PKPI nomor 4 tahun 2023 tentang pengawasan, pemberitaan, penyiaran dan juga iklan kampanye. Ada juga, kami juga punya P3SPS juga, Mbak, perilaku penyiaran, standar program siaran. Nah, itu yang kemudian menjadi rujukan bagi KPI untuk melakukan pengawasan. Kami melakukan pemantauan selama 24 jam gitu ya, secara langsung gitu. Kami punya tenaga pemantau kurang lebih 150-an orang, tenaga yang mengawasi secara langsung. Kami juga menerima aduan dari masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya siaran-siaran itu? Ya, siaran-siaran itu sesuai aturan yang ada, maka harus proporsional, harus berimbang, kemudian mampu menjaga netralitas. Dan kemudian dari konten juga tentunya nggak boleh melanggar tuh, ujaran kebencian, hoax, itu tidak diperkenankan. Nah, itu secara umum. Jadi pada umumnya yang melanggar tuh yang mengandung unsur sara, ujar kebencian, begitu ya, hoax juga sebetulnya tidak diperbolehkan ya. Oke, ini berperan sangat penting tentunya KPI dalam penyiaran, khususnya di pemilu ya, Mas. Ini agak sensitif nih sepertinya. Agak sensitif, betul. Tadi juga Mas Tulus sempat menyampaikan bahwa KPI ini bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti KPU, Bawaslu, ataupun Dewan Pers yang lainnya, begitu ya, Mas ya. Nah, bagaimana KPI ini berkoordinasi dengan stakeholder berikut itu? Ya, jadi kami memang ada rapat, jika memang rapat koordinasi, jika memang dibutuhkan. Sudah ada beberapa kali rapat, termasuk juga menyikapi fenomena yang belum lama ini, fenomena iklan, misalnya iklan politik gitu ya. Kami duduk bersama dengan Bawaslu, dengan KPU dan juga Dewan Pers untuk menilai kemudian apakah iklan-iklan tersebut ada unsur pelanggarannya atau tidak. Seperti itu kami duduk bersama. Kemudian terkait juga dengan temuan-temuan, dugaan, pengaduan baik yang dilakukan atau diarahkan ke KPI gitu ya, dikirimkan ke KPI maupun dikirimkan ke Bawaslu dan juga Dewan Pers, maka kami duduk bersama untuk kemudian membahas pengaduan-pengaduan tersebut. Jadi selama ini mekanisme koordinasinya seperti itu, Mbak Ninda. Sampai sejauh ini apakah sudah ada temuankah
yang ditemukan oleh KPI? Ada pelanggaran kah seperti apa? Ya, ada beberapa temuan yang kemudian juga kita bahas tadi terkait dengan iklan kampanye. Nah, itu iklan politik ya, karena kalau kampanye tidak boleh gitu ya. Kalau masuk kategori kampanye itu tidak diperkenankan. Tapi kalau sebatas bentuknya adalah sosialisasi itu diperkenankan, dan kami menilai iklan-iklan itu bersama dengan gugus tugas. Nah, ternyata dugaan tersebut ternyata tidak masuk dalam kemudian bentuk pelanggaran gitu. Ada juga misalnya kami juga menemukan salah satu program gitu ya, salah satu program yang memang kami nilai tidak memenuhi aspek ataupun menjaga netralitas seperti itu, dan juga terkait dengan pemanfaatan frekuensi publik. Sudah ada sanksi juga terkait dengan hal tersebut. Wah, menarik ya. Yang pasti harus proporsional tadi, itu yang paling penting ya, Mas Tulus. Oke, kita akan jeda dulu sebentar. Setelah jeda berikut ini, kita akan masih membahas soal peran KPI dalam mengawal pemilu tahun 2024 bersama Bapak Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI.